dari mana, hendaklah kemana? Dari Jakarta ke Pulau Bangka. Marilah dengar dongeng dari saya, penuh petua juga bermakna. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu Guru Pendamping, dan teman-teman yang saya banggakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nola Diana dari SMP Santa Maria Menteng. Hari ini saya akan membawa kita semua pergi ke kampung kecil di pesisir Bangka Barat, tempat ombak berbisik dan laut menyimpan rahasia. Inilah kisah peri umang-umang dan keluarga nelayan. Cerita ini ditulis oleh Kak Kezia Agatha pada kumpulan Lomba Menulis Cerita Rakyat Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2016. Masak gulai pakai kelapa. Yuk kita mulai kisahnya. Di Desa Rambat, Bangka Barat, hiduplah pasangan nelayan, Sajid dan Saedah. Hidup mereka tenang. Mereka tak punya anak, juga tak punya harta. Namun, mereka tak pernah mengeluh. Bagi mereka, selama laut masih memberi ikan, selama matahari masih terbit, hidup sudah lebih dan cukup. Suatu hari, Sajid melihat seekor umang-umang yang berjalan tanpa cangkang. Kasihan sekali. Rumahmu tidak ada. Nah, sekarang ini rumahmu. Ayo masuk. Nah, berhasil. Ayo jalan. Loh. Kok masuk lagi? Ayo keluar. Teman-teman, ada yang tahu tidak? Bagaimana cara kita memanggil umang-umang supaya mau keluar dari cangkangnya? Ditiup, betul. Kita tiup sama-sama yuk. 1, 2, 3. Umang-umang pun keluar dan berjalan di antara pasir pantai. Sajid tersenyum senang. Besoknya, Sajid pergi melaut. Namun, laut sedang marah. Ombak tinggi. Dan ia tak mendapat seekor ikan pun. Ia sangat sedih. Sampai tidak sadar bahwa ada seekor umang-umang yang merayap dan masuk ke kampungnya yang kosong. Sajid hanya bisa pulang termenung, sembari mengingat periuk di rumah yang hampir tak berisi. Namun, saat hendak membuka tudung Sajid, wah, banyak sekali makanannya. Nikmatnya. Tapi, dari mana makanan ini berasal? Apa benar istriku yang menyiapkannya? Dari mana uangnya? Tak lama kemudian, sang istri pulang. Namun, ia sama bingungnya dengan Sajid. Kita harus bersyukur, Bang. Mungkin ini adalah rezeki dari Yang Kuasa untuk kita. Besoknya, makanan itu muncul lagi. Dan lagi. Tanpa dimasak dan diketahui siapa yang menyiapkannya. Kira-kira siapa yang masak ya?
Orang baik atau hantu? Rasa penasaran mereka semakin menjadi-jadi. Sajid dan Saedah bersembunyi. Shh, jangan berisik ya. Kita intip pelan-pelan di balik celah pintu. Hah? Di sana ada sosok yang sangat cantik. Sajid buka pintu dengan cepat. Bra, siapa kau? Wahai putri. Sang putri tersenyum. Aku umang-umang yang pernah kalian bantu. Aku memilih karena kebaikan kalian. Tapi ingat, berjanjilah. Jaga laut ini dan jangan serakah. Lalu putri itu kembali menjadi umang-umang dan pergi ke laut. Terima kasih putri umang-umang. Terima kasih. Hari demi hari, Sajid dan Saedah mengikuti pesan sang putri. Keajaiban pun terjadi. Periuk mereka selalu penuh. Jaring Sajid tak pernah kosong. Hidup mereka pun berubah. Dari sederhana menjadi kaya. Rumah besar dibangun. Kapal-kapal bertambah. Dan mereka hidup bergelimang harta. Namun, waktu berlalu. Kekayaan membuat mereka menjadi lupa. Suatu hari, ada seorang pekerja yang hanya mendapat sedikit ikan. Hei Mas, hanya ini hasilmu. Tangkap semua ikan, jangan sisakan. Ikan kecil ditangkap, terumpu karang dihancurkan, laut diperas tanpa belas kasihan, dan janji pun dilupakan. Tiba-tiba langit menghitam, petir menyambar, duar, angin mengamuk. Ombak raksasa menghantam kapal-kapal Sajid. Rumah mewahnya hancur. Porak-poranda hanya tersisa puing-puing berserakan. Dari tengah laut muncul kembali sang peri. Aku salah menilai hati kalian. Kalian melupakan janji. Laut ini rumahku. Ampun, beri ampun. Namun sudah terlambat. Keserakahan tidak pantas mendapat kenikmatan. Putri itu kembali menjadi umang-umang dan meninggalkan mereka dalam penyesalan. Nah teman-teman, sekian cerita dari saya. Saya Nola Dudiana, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.